Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal kenapa ya yang beli suspensi di Indonesia itu kok aneh-aneh gitu ya. Jadi sepertinya ya suspensi itu sama lah ya kayak orang beli oli. Oli harus APSN, harus full sintetik, tapi nggak mau beli yang bagus, beli yang ecek-ecek. Biarin merek ecek-ecek, merek sampah, merek nggak jelas, yang penting APSN. Nah, kalau di suspensi ini, terutama suspensi mobil, nggak peduli itu suspensi gak pas ya, gak peduli beli cuma sebagian tok, yang penting mereknya TEIN ya, TEIN. Kalau motor nggak ada ya, kalau motor itu nggak ada beli per tok gitu, pasti beli lengkap. Ada nggak peduli nyaman atau enggak, yang penting mereknya ISS gitu. Jadi nyari suspensi itu bukan nyari nyaman tapi merek itu. Nah, yang di mobil itu pakai cara ngawur gitu ya. Jadi beli per TEIN itu tujuannya apa? Cuma biar bisa membanggakan, ini loh perku TEIN. Tapi shock breakernya enggak. Jadi TEIN itu sebenarnya punya produk lengkap ya, strut sama shock breaker juga ya, sama pernya juga lah, per sama shock breakernya lengkap. Tapi yang orang-orang melakukan itu enggak gitu, beli pernya tok. Shock breakernya apa? Shock breaker standar. Nah, ini loh wes aneh lah ya, aneh. Pernya beli yang lebih keras, tapi shock breakernya enggak diganti juga. Nah, dari masnya yang melakukan modifikasi ini, kesannya adalah hanya untuk nambah tinggi mobilnya tok. Jadi beli per TEIN biar mobilnya bisa lebih tinggi. Ra paham lah wis. Jadi kan tentu hasilnya adalah kacau balau kan. Solusinya apa dia? Pakai dumper, pakai buffer, pakai buffer ya. Merek Oppo itu, lupa menulis. Jadi dia milih pakai buffer. Merek Osana apa wis sembuh lah. Nah, katanya setelah pakai buffer ini, wah jadi nyaman banget. Jadi enak, lewat polisi tidur jadi enak gitu. Berarti sebelumnya nggak enak. Ya, soal enaknya sendiri relatif ya. Penulis bahas yang nggak enaknya dulu. Cover belakangan. Nah, dia ini masalahnya, mengapa kok dia pilih gitu? Mengapa kok dia pilih beli per tok? Katanya karena apa yuk mereknya, Endura Plusnya mahal. Dan penulis lihat
harganya satu set hampir 4 juta lah, 3,5 atau berapa gitu ya. Yang aneh ya, yang aneh, ada kata-kata plus di situ. Penulis lihat di lapak yang jual, dia jualan Endural Pro Plus tok untuk beberapa kendaraan. Aneh mengapa? Karena di website T-nya sendiri itu ada namanya Endura Pro tanpa plus. Nah, Endura Pro tanpa plus ini lebih murah karena nggak bisa disetel. Nah, anehnya mengapa kok nggak ada yang jual gitu loh, yang di Indonesia ya. Di penulis carinya ya cuma online, toko online, lihat Endura Pro Plus adanya, yang Endura tok nggak ada. Nah, masalahnya mengapa kok yang murah ini nggak dijual, padahal orang ini butuh cuma cari murahnya tok. Nah, ini loh yang bikin nggak paham orang Indonesia itu gitu. Butuh ada TI-nya, beli cuma Pereto. Soalnya beli lengkap gak kemahalan. Ya padahal kalau dihitung-hitung ya sebenarnya nggak mahal-mahal amat sih ya. Karena ya ada yang beli Pertain harganya sampai 45 juta, oh gendeng ya. Tapi gak sama shockbreaker itu. Itu loh yang nggak habis pikir ya penulis itu. Kenapa belinya separuh-separuh itu loh. Tuku pire tok, gak tuku sing komplit. Pire golek model racing, model apa gitu. Gak tuku sing komplit untuk harian. Aneh lah wis pokoknya orang Indonesia itu. Dianggap beli per tok cukup. Dan akhirnya apa? Solusinya pakai buffer, pakai yes, larang pisan buffer itu. Ada yang jual satu buah 1,5 juta ya. Kalau 4 sisi ya 6 juta. Edan gitu. Ada yang beli, ada. Jadi wah wis heran lah penulis ya. Kalau di motor ini nggak mungkin terjadi ya, karena kalau di motor belinya kan nggak mungkin terpisah. Kalau di motor beli shock ya wis sama pernya. Kalau menilai ya wis sak paket itu dinilai semua. Walau memang ada yang memuji, oh kalau pakai pernya ini empuk gitu. Walau nggak semua orang, karena ya ada orang yang menilainya itu waktu dipakai kencang. Dan kalau dipakai kencang ya shock standar digabungkan dengan per apapun ya nggak akan stabil. Nah kalau di mobil ya itu seringnya suspensi ya, shockbreaker yang dalam kondisi orisinilnya sudah underdamped, sudah terlalu lemah, digabungkan lagi dengan per aftermarket yang jelas lebih keras. Jadinya apa? Ya hancur-hancuran lah ya. Makanya disebut, oh kalau lewat polisi tidur lebih enak. Ya jangan pikir bakal nggak enak kalau acuannya cuma polisi tidur. Ya lagi-lagi kenyamanan kok acuannya polisi tidur. Kalau sampai lewat polisi tidur nggak nyaman itu ya emang sudah bawaannya motor Jepang lah ya. Ya penulis nggak ngerti lah. Yang aneh ya penulis cari ya, kalau di motor itu kan apa jenenge, suspensi itu
anu ya, eh apa jenenge, paling mahal kan namanya Olins, ada YSS, ada Olin. Kalau di mobil nggak ada ya Olins, nggak ada ya YSS. Padahal ya pabrik YSS-nya jualan, Olinsnya juga jualan. Rasanya kalau harga ya mosok sih kendaraannya mobil nggak bondo gitu kan. Masalahnya orang Indonesia itu kemaki ya, kemaki. Anti banget dengan suspensi yang nggak ada setelannya. Padahal belum tentu suspensi dengan setelan itu lebih nyaman. Kemaki wis pokoknya. Ada merek mahal kayak YSS gitu, yang dibeli yang tabung, yang nggak tabung entah kenapa males beli. Padahal bisa jadi lebih nyaman yang nggak pakai tabung. Kalau untuk mobil cari yang ada setelan apa 4W 2W-nya itu ya. Setelan kompresi dan ribon. Ini orang mau kencang apa mau pelan? Heran ya, nggak ada ya suspensi Olins gitu ya. Apa nggak mampu beli semua? Entahlah wis. Apa kemahalan ya? Mungkin kalau di motor harganya berapa? Olins itu 8 juta. Nah, kalau di 9 jutaan gitu ya. Nah, kalau di mobil barangkali harganya ratusan juta barangkali ya. Nah, balik lagi ke damper. Ada si masnya ini ngomong bahwa sebelumnya pernah pakai suspensi merek ini, tapi ya hasilnya apa? Goyang semua. Nah, ini terus penulis jadi ingat ada yang mengeluh juga keras gitu ya. Kayaknya ini salesnya suspensi di mobil itu jauh lebih parah daripada yang sales suspensi motor. Jadi kalau sales motor itu jualnya ngasih per yang kerasnya nggak masuk akal. Nah, kalau yang di mobil jadi lebih kompleks lagi. Nggak cuma bisa terlalu keras, tapi bisa juga terlalu empuk yang nggak masuk akal. Nah, ini yang repot. Ini yang repot. Jadi salesnya nggak ngerti, apalagi yang pembelinya. Jadi sales itu ngomongnya cuma, "Wah, nyaman, mantap, enak," gitu ya. "Oh, ini bisa sip, stabil," ngomong iso njeplak tok ya. Nggak ada bedanya antara salesnya suspensi dengan salesnya buffer ya. Ngomongnya wis gitu ya. Jadi nggak ada istilah apa sales suspensi yang bisa ngepas semuanya. Nggak ngerti lah ya modelnya kayak apa. Tapi mungkin juga karena ya memang jasa-jasa untuk melakukan itu mahal ya. Mungkin cuma yang profesional banget yang punya apa bahkan mesin dyno untuk shock breaker ya.
yang apa baru bisa membuatkan pas gitu ya, yang modelnya menghitung juga natural frekuensi, menghitung juga berapa ayunan suspensi itu. Penjual yang nggak ngomong soal cycle per menitnya suspensi itu wis jelas penjual yang ngawur, walau misalnya bengkel besar gitu ya. Tapi asli yang penulis nggak paham mengapa maksa beli per tein gitu ya, kalau misalnya tujuannya cuma bikin tinggi tok. Karena kemudian akhirnya balik lagi mengandalkan dumper. Mengapa nggak dari awal aja pakai dumper? Dari awal-awal langsung pakai spring buffer, wis gak usah wis beli per mahal-mahal teinan gitu. Beli aja spring buffer. Merasa kurang sip, beli aja spring buffer lebih banyak seharga pernya itu wis. Satu sisi dikasih 5, dikasih 10 gitu. Nggak usah beli yang mahal, beli yang murah wis. Entah nanti rasanya kayak apa. Nggak sekalian aja gitu beli per, beli apa? Oh, sorry, dilas gitu untuk ditinggikan. Sekalian lah. Permanen, nggak usah tiap tahun ganti atau tiap berapa tahun ganti. Ya penulis nggak paham juga lah ya, mengapa kok mereka repot-repot beli per tok. Dan kemudian masih tetap aja harus ditambahi buffer. Beli per, beli buffer. Ini nggak jelas kan ya. Karena buffernya sendiri kan sudah bikin per makin keras. Nggak ada gunanya beli per mahal-mahal tein gitu ya. Mbur regane per piro, mahal piro ya. Yang penulis sayangkan juga itu salesnya. Mengapa kok salesnya anu ya, nggak ngerti juga, nggak belajar juga. Harusnya kalau apa toko spesialis suspensi ya belajarlah dikit, belajarlah matching. Apalagi karena sebenarnya banyak mobil yang dijual di Indonesia itu nggak kecantum sama pabriknya. Kalau rekomendasi dilihat juga, rekomendasinya itu berdasarkan kondisi jalan aspal kayak gimana. Apa ada mencantumkan aspal yang kayak gini ya? Ada enggak? Ini jalan barusan di aspal wis gak roto maneh ya. Jalan khas Indonesia. Ya wis lah, mau gimana lagi ya. Karena memang yang namanya suspensi itu rumit ya. Level pengetahuan driver atau rider di Indonesia itu jauh di bawahnya apa namanya rider atau driver di luar negeri. Jauh lah ya. Bukan soal gak mampu beli, enggak. Konsumen Indonesia itu mampu beli. Itu masalahnya yo. Ngapain beli perto? Terus habis itu masih harus ditambahi buffer lagi.
shock breaker gak diapa-apaan, padahal yang namanya suspensi itu harus matching antara per sama shock breaker. Ya mungkin ya ini kembali lagi ya, karena pabrikan itu ngajarinya jelek, jadinya konsumen pun jadi bodoh juga. Karena dibodohi pabrikan, akhirnya konsumen jadi bodoh beneran. Ya kebetulan yang jadi referensi itu juga pabrikan Jepang lagi. Pabrikan Jepang lagi ya, untuk mobil kayaknya sama saja. Senengane suspensi single action, yang dihambat cuma daerah ribonet tok. Waktu kompresi, waktu memendeknya nggak dihambat. Ya penulis pernah kasih contoh sendiri lah ya, waktu lewat jadi jalan beton tadi itu, ngikutin Innova, ngikutin Honda apa CR-V, ngacur kan, ngayun gak karu-karuan. Karena memang suspensi yang dibutuhkan di negara Indonesia beda dengan di Jepang. Nah ini lagi, kalau mau beli suspensi aftermarket, ya jangan beli merek Jepang lah ya, karena prinsip mereka sana beda dengan Indonesia. Orang Jepang itu nggak bisa bikin suspensi nyaman, karena jalan mereka itu jalan hot mix semua, rata-rata semua. Kalau pingin yang bagus ya kayak yang di apa Olins itu sumbernya sekondi. Sembuh lah, pokoknya negara asalnya Olins itu kan di Eropa Barat, Eropa Timur gitu kan, jalannya ancur-ancuran juga. Karena ada jalan paving, ada jalan kecil-kecil, jalan kota gitu yang kondisinya tidak ideal. Paving tetap dipertahankan karena mempertahankan budaya masa lalunya. Nggak kayak Jepang ya. Jepang kayaknya gak ada jalan paving. Lihat film apa YouTube Jepang tuh, wah mulus-mulus jalannya, nggak ada yang jalannya kacau balau. Ya wis lah, kalau beli suspensi mau mobil atau motor ya yang komplit lah. Pernya jangan terlalu keras, jangan terlalu empuk. Shock breaker jangan terlalu keras atau terlalu empuk. Wes gitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.